Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6171. Zi Pulau Harta Karun. Pengasinan. Kanker kulit. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Dan secara naluriah melemparkan apa yang disebut manik-manik Zi murni milenium di tangan mereka ke atas meja. Setiap orang kaya dan berkuasa. Dan hidup mereka berkali-kali lebih berharga daripada orang biasa. Makan produk kesehatan dan berolahraga di hari kerja adalah untuk panjang umur tanpa bencana dan penyakit. Tetapi jika Anda mengambil hal ini, apakah Anda akan terkena kanker kulit? Pria itu baik-baik saja. Tetapi wajahnya jelek. Wanita itu hampir berteriak. Treasure Island Z. Bagaimana kamu tahu? Axel Abbey berbicara tanpa sadar. Dan kemudian dengan cepat membela. Kamu berbicara omong kosong. Benda ini dibawa kembali dari gurun oleh ayahku. Bagaimana mungkin itu adalah Pulau Harta Karun Z? Ini hanya omong kosong. Retakan. Di depan semua orang. Harvey York dengan tenang memecah Z merah muda bermata 9 menjadi 2 bagian. Jika benda ini benar-benar memiliki sejarah 1000 tahun, warna pinknya pasti dari dalam keluar. Dan sekarang, semua orang bisa melihatnya selama mata mereka tidak buta. Warna merah muda ini menutupi permukaan manik-manik. Acarnya tidak cukup menyeluruh. Saya tidak ingin barang ini di kios jalanan seharga $10. Pada saat ini, biara Axel menggertakkan giginya dengan mengerikan. Dan menolak untuk mengakuinya. Ini bukan Zi Pulau Harta Karun. Sama sekali tidak. Namun, Harvey York tersenyum ringan saat ini. Setelah membuang 2 manik-manik yang dipotong ke tempat sampah, dia mengeluarkan tisu basah di atas meja dan menyeka jari-jarinya dengan jijik. Semua orang yang hadir terdiam. Meski tidak ada yang maju dan langsung mengenai wajah Axel Abbey. Tapi semua orang pintar. Tidak ada yang bodoh. Kan? Harvey York menginginkan bukti dan bukti. Dan teori dan teori. Biara Axel ini memerah. Tidak bisakah dia menjelaskan masalahnya? Hampir sinkron. Semua orang meraih tisu basah dan mulai menyeka jari mereka. Karena takut jika mereka bergerak perlahan, mereka akan benar-benar menderita kulit kanker. Sudut mulut Samaria Harper bergerak. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia meletakkan kunci mobil Porsche di atas meja tanpa sepatah kata pun. Kemudian dia juga secara tidak sadar mundur setengah langkah. Dia juga takut kunci Porsche tertutup bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker kulit. Axel Abbey tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Wah. Kamu memfitnahku begitu banyak. Aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Axel Abbey meraung keras ke Harvey York. Lalu berguling menjauh. Dia juga orang yang berwajah. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi setelah ditampar wajahnya seperti ini. Ada keheningan yang mati di lapangan. Setelah beberapa saat, Samaria Harper menggigit giginya dan berkata, Harvey York, kamu membunuh kami. Tuan muda biara selalu berpikiran sempit. Kali ini dia pasti membenci kita semua. Harvey York melirik Samaria Harper. Dan berkata dengan ringan, singkirkan semua manik-manik Z. Pulau Harta Karun ini di atas meja. Letakkan di kalung. Dan menarilah beberapa kali di depannya. Aku percaya bahwa dia tidak hanya tidak akan membencimu, tetapi dia juga akan memperlakukanmu sebagai bayi ciuman. Ledakan. Samaria Harper menamparkan meja dengan marah. York, bagaimana kamu berbicara? Apakah kamu pikir aku bodoh?
Pakai benda ini di lehermu. Apa menurutku ini terlalu panjang? Harvey York berkata ringan. Karena Anda tahu. Mengapa Anda tidak mengucapkan terima kasih kepada saya? Aku tidak perlu kamu berlutut dan bersujud. Tapi kamu tidak bisa mengangkat meja setelah makan malam, kan? Jika bukan aku hari ini, kalian. Jika seseorang dihitung sebagai satu, kamu harus hidup beberapa tahun lebih sedikit. Bab 6172. Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Dia ingin mengakui bahwa dia telah menerima cinta Harvey York, tapi dia tidak bisa tarik wajah ini ke bawah. Wajah Samaria Harper memerah, tapi dia terus menggertakkan giginya. Dan Martha Campbell mendengus dingin pada saat itu, dan berkata, Harvey York, apakah Anda pikir kami tidak tahu bahwa benda ini palsu? Tapi kursi sedan bunga itu membawa orang. Tuan Biara bersedia menunjukkan wajahnya hari ini. Itu sudah menjadi wajah yang hebat. Jangan katakan bahwa dia memberi kita manik-manik zi pulau yang berharga. Bahkan jika satu orang memberi kami biji melon, itu tetap sopan dan penuh kasih sayang. Kamu mengerti? Karena itu, Martha Campbell melirik Mandy Zimmer dan berkata dengan dingin, Miss Zimmer, meskipun Anda adalah tuan rumah dan saya adalah tamu hari ini, saya masih harus mengatakan sesuatu. Dia tidak pantas makan di meja yang sama dengan kita. Jika kamu masih akan menghiburnya, maka aku minta maaf. Aku akan pergi sekarang. Jelas, Martha Campbell tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga tidak berniat memberikan wajah apapun kepada Harvey York. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, dan berkata dengan dingin pada saat ini. Sejak Tuan Campbell tidak tertarik dengan makanan saya, maka silakan undang saya. Aku tidak hanya ingin menghibur Harvey York, tapi aku juga akan membawanya pulang untuk tinggal bersamanya malam ini. Apakah Anda memiliki pendapat? Jelas. Kata-kata Martha Campbell benar-benar membuat marah Mandy Zimmer. Jika tidak, dengan karakternya saat ini, dia tidak akan mengatakan seperti itu hal. Oh. Biarkan menantu dari pintu ke pintu ini memasuki pintumu. Martha Campbell mencibir. Mandy Zimmer, temperamen seperti apa ibumu? Menurutmu tak seorang pun di lingkaran Wolsing kita tahu. Dia akan membiarkan menantu laki-laki dari pintu ke pintu ini memasuki pintumu. Dan aku bisa memotong kepala dan tendang itu untukmu. Samaria Harper, yang berada di samping, juga melambat dan berkata dengan dingin pada saat ini, apakah Anda pikir wanita tua ini adalah seorang germo? Jadi saya akan memperkenalkan Master Abbey kepada Anda jika Anda tidak ada hubungannya. Bukannya ibumu memohon pada kakek untuk memberi tahu nenek, dan meminta kami untuk memperkenalkanmu pada putra dan putrimu. Mandy Zimmer, izinkan saya memberi tahu Anda. Jika Anda ingin menjadi penjaga, jangan membuat gapura. Lingkarannya sangat besar. Kamu adalah wanita bekas yang bercerai. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai satu hal? Mendengar ini, Harvey York melirik Mandy Zimmer tanpa berkata-kata. Lilian Yates datang ke sini segera setelah dia tiba di Wolsing. Dan wajah Mandy Zimmer bisa dianggap memalukan. Kelopak mata Mandy Zimmer melompat pada saat ini. Dan dia berkata dengan dingin, ibuku bilang itu tidak masalah. Kalian, itu tidak masalah. Perkenalkan aku pada putra tertua. Aku berterima kasih pada kalian semua. Saya berterima kasih kepada Anda 18 generasi nenek moyang. Anda, Mandy Zimmer. Apa maksudmu dengan itu? Samaria Harper juga terprovokasi. Apakah menurutmu menakjubkan bahwa kamu adalah anggota dari 10 keluarga teratas? Apakah kamu pikir kemampuanmu begitu kuat sehingga kamu dapat mendukung karir keluarga Jin di Wolsing sendirian? Jika bukan karena kami yang lahir di latar belakangmu, kami semua akan membantumu.
Kamu pikir kamu punya buah yang enak untuk dimakan? Jangan kira kami tidak tahu. Uang di pembukuan perusahaan Anda tidak cukup untuk membayar upah buruh bulan depan. Jika bulan ini kamu masih belum bisa mendapatkan sertifikat prapenjualan, aku mengerti bagaimana kamu menjelaskannya kepada keluarga Jin di Mordu. Kamu marah dengan seseorang dengan energi yang besar seperti Master Abe. Dan apakah kamu masih akan marah pada kami? Mandy Zimmer. Kamu sangat cakap. Mendengar kata-kata Samaria Harper, Mandy Zimmer mengerutkan kening. Wolsing berbeda dari tempat lain. Siapa yang bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri? Siapa yang kurang lebih tidak kompeten? Orang-orang yang hadir ini mungkin tidak dapat banyak membantu Mandy Zimmer, tetapi mereka pasti pandai sabotase. Bab 6173. Dari percakapan orang-orang ini, Harvey York juga mendengar beberapa petunjuk. Melihat perubahan ekspresi Mandy Zimmer, dia masih belum mengetahui situasi di Wolsing. Jadi dia memikirkannya. Lebih baik tidak membuat masalah pada Mandy Zimmer. Memikirkan hal ini, Harvey York berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke. Semuanya. Aku tiba-tiba menyadarinya. Itu semua salahku. Aku benar-benar tidak memenuhi syarat untuk makan denganmu. Aku datang ke sini dengan nakal hari ini. Aku hanya ingin melihatnya. Sekarang orang-orang melihatnya. Aku bisa pergi. Juga. Bantu aku dengan pesan untuk Axel Abe. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, datang saja kepada saya untuk masalah. Jika Anda memiliki trik, saya, Harvey York, akan mengikuti." Saat berbicara, Harvey York mengedipkan mata pada Mandy Zimmer, mengeluarkan yang sangat indah kotak hadiah dari tangannya, meletakkannya di depan Mandy Zimmer, dan berbalik untuk pergi. Mandy Zimmer tertegun sejenak, dan kemudian merasa sedikit tergerak dalam dirinya jantung. Dia mungkin mengerti pikiran Harvey York, dan tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri atau merusak perbuatan baiknya. Dia telah jatuh bangun di dunia bisnis untuk sementara waktu, dan sekarang dia bukan lagi wanita sederhana seperti dulu. Pada saat ini, dia dengan paksa menekan emosinya dan tersenyum pada sekelompok teman dan teman di depannya. Semua kesalahan hari ini adalah salahku. Ayolah. Malam ini kita tidak berbicara tentang pekerjaan. Kita hanya berbicara tentang pesta. Tuan Campbell. Presiden Harper. Saya minta maaf. Melihat Mandy Zimmer menundukkan kepalanya pada saat ini, Martha Campbell, Samaria Harper, dan yang lainnya melontarkan penghinaan dan penghinaan. Benar saja. Dia adalah bagian dari keluarga Jin di Mordu. Meskipun kepala ke-9 rumah disebutkan. Terus terang, tidak perlu bertarung sendirian. Jika itu benar-benar keturunan langsung dari keluarga Jin di Mordu, siapa yang berani berbicara dengan Mandy Zimmer seperti ini? Saat ini, Samaria Harper masih sedikit membenci Harvey York. Dia melangkah di depan Mandy Zimmer, mengambil kotak hadiah yang diberikan Harvey York, dan membukanya tanpa persetujuan Mandy Zimmer. "Mandy, mantan suamimu sedikit menarik. Aku memberi hadiah sebelum aku pergi. Tapi kita harus melihat apa itu." Sambil berbicara, Samaria Harper membuka kotak hadiah dan meliriknya. Dan saat berikutnya dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Di dalam kotak hadiah ada pil yang terlihat hitam dan musim gugur. Yang paling penting adalah permukaannya tidak rata dan sangat tidak rata. Apa ini? Makanan anjing atau makanan kucing? Apakah ini hadiah besar yang diberikan mantan suamimu yang baik? Aku memberitahumu. Bahkan jika itu untuk kebaikanmu sendiri, aku harus memberitahu bibiku tentang ini. Biarkan kamu berhenti memikirkannya. Omong-omong, Samaria Harper sedang berpikir untuk membantu Axel Abe untuk cicipi dia di masa depan. Dia bahkan tidak makan makanan apapun.
tetapi dengan bersemangat memanggil Lilian Yates. Mendengar panggilan telepon Samaria Harper, semua orang yang hadir menunjukkan senyum aneh di wajah mereka. Karakter seperti apa Lilian Yates? Mereka telah berhubungan satu sama lain sampai batas tertentu. Beritahu Lilian Yates bahwa Harvey York memberi bayi perempuannya sesuatu seperti makanan anjing. Dan aku khawatir Harvey York tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk ke pintu keluarga Zimmer. Germo Samaria ini menarik dengan sangat baik. Sekitar setengah jam kemudian, pintu kotak itu tiba-tiba didorong terbuka dengan suara berderit. Kemudian saya melihat Lilian Yates bergegas masuk, ditemani oleh seorang sahabat lama, yang sedang menggendong seekor anjing Teddy di tangannya. Dan itu tampak seperti seorang wanita. Memasuki kotak, Lilian Yates melirik ke tempat kejadian dan berkata dengan getir, "Di mana Harvey York? Jadi kemana perginya bajingan itu? Oke. Berani muncul di depanku dan lihat apakah aku tidak akan membiarkan anjing itu membunuhnya." Bab 6174. Bibi. Ayo. Jangan marah dulu. Samaria Harper berjalan ke arah Lilian Yates dan tersenyum lembut. Harvey York telah dimarahi oleh kami. Kami dapat mengikuti perintah Anda dan tidak pernah membiarkan orang-orang malang itu mendekati presiden kami Mandy. Mendengar ini, Lilian Yates menghela nafas lega. Tetapi dia masih berkata dengan wajah dingin, "Anak itu tahu untuk keluar. Tetapi mengapa saya merasa kelopak mata saya melompat begitu keras? Selama aku mendengar nama anak itu, kurasa itu bukan hal yang baik. Mandy, aku peringatkan kamu. Mulai saat ini kamu tidak boleh berhubungan dengannya. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas?" Wajah Mandy Zimmer sedikit pucat saat ini. Dan dia berbisik, "Bu, Harvey York dan aku hanya berteman sekarang." Teman. Lilian Yates menamparkan meja. "Jangan pikir aku tidak tahu. Anak itu hanya melihat kekayaanmu sekarang dan ingin memanjat cabang-cabangmu yang tinggi. Mandy, kamu harus tahu bahwa kamu sekarang adalah anggota dari 10 keluarga teratas. Dan orang-orang yang berhubungan denganmu hanya bisa menjadi orang-orang dari 10 keluarga teratas. Mengerti? Lihat Tuan Fang, yang baru saja memberi saya kartu dengan batas 10 juta yuan. Bisakah Harvey York melakukannya? Jangan ceritakan padaku tentang barang-barangnya yang berantakan di South Light. Biarkan saya memberi tahu Anda. Saya tidak tahu sampai saya datang ke Walsing bahwa dunia di luar Walsing adalah omong kosong. Di sepertiga akre di Walsing ini, seekor naga harus bertahan. Dan seekor harimau harus berbaring. Apakah kamu mengerti?" Mulut Mandy Zimmer sedikit berkedut. Merasakan dahinya naik sedikit. "Omong-omong, Samaria Harper, Anda baru saja mengatakan, sampah macam apa yang dikirim oleh anak perempuan saya yang bermarga York itu?" Lilian Yates teringat hal lain. Samaria Harper membantu membuka kotak hadiah, memasukkan pil ke dalamnya, dan berkata, "Paman, ini dia." "Apa ini?" Lilian Yates meliriknya, mengambil pisau dan garpu di atas meja dan memotongnya langsung. Ada bau aneh di pil itu, seperti ghee dan obat-obatan. Setelah melirik sebentar, Lilian Yates berkata dengan dingin, "Hal-hal baik apa yang bisa dikirim Harvey York? Kebanyakan obat palsu yang dibeli di pinggir jalan. Paling cocok untuk memberi makan anjing." Sambil berbicara, dia langsung mengupas permukaan pil dan memasukkan isinya ke dalam boneka anjing di pelukan sahabat lamanya. Anjing Teddy mengendus pada saat ini dan menelannya begitu saja. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Lilian Yates cemberut dan berkata dengan ringan, "Ini benar-benar makanan anjing. Semuanya." Buddha melompati tembok yang Anda pesan ada di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang bersemangat berusia 60-an masuk ke pintu. Dia diikuti oleh 2 pelayan.
mendorong gerobak kecil dengan tempayan di dalamnya. Pada saat ini, panci tempayan terus-menerus berbau, membuat orang mengeluarkan air liur. Tuan Corleone melihat yang ini muncul. Bahkan Lilian Yates yang memberontak berdiri dan menyapa yang lain dengan sopan. Master Corleone, penjaga toko dan koki dari Bazen Pavilion. Koki istana dari dinasti Kepang leluhur. Hidangan yang dia masak sendiri tidak hanya penuh dengan rasa dan cita rasa, tetapi yang terpenting, mereka memiliki efek perawatan kesehatan. Oleh karena itu, banyak orang di Wolsing yang tidak bisa meminta makanan. Hari ini, Mandy Zimmer juga mengambil banyak wajah untuk mendapatkan piala Buddha melompati tembok ini. Melihat ini, Lilian Yates tidak tahan untuk tidak bergumam. Kualifikasi apa yang dimiliki Harvey York untuk memakan Buddha jam over the wall? Ini bukan wanita tua, apa? Pada saat ini, Master Corleone, yang awalnya adalah dewa tua, tiba-tiba menarik napas dan sepertinya mencium sesuatu. Matanya menyapu seluruh lapangan dan mendarat di kotak hadiah Harvey York dan kulit obat yang dibuka Lilian Yates. Bab 6175. Ini adalah Master Corleone tidak peduli orang lain menyapanya, tetapi bergegas maju dengan cepat, mengambil kulit obat, mengendusnya beberapa kali, dan menjilatnya dengan lidahnya setelah mencelupkannya sedikit dengan jari kelingkingnya. Setelah melakukan ini, Master Corleone berkata dengan penuh semangat, "Bagaimana dengan isinya? Ada apa di dalam?" Melihat tindakan Master Corleone, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Dan Lilian Yates tanpa sadar berkata, "Corleone, Master Corleone. Ada apa dengan apa yang ada di sini? Masalah. Ini masalah besar." Master Corleone bergegas ke Lilian Yates, terlepas dari perbedaan antara pria dan wanita, dan meraih tangannya. "Cepat dan beritahu aku kemana isinya pergi." Lilian Yates tanpa sadar melirik boneka bersendawa itu, dan berbisik, "Baru saja, anjing itu diberi makan." "Apa? Beri makan anjing itu?" Wajah Master Corleone memucat, dan seluruh orang terhuyung-huyung. Dia bergegas ke depan anjing Teddy, membuka mulutnya dan mengendus dengan hati-hati untuk sementara waktu, sebelum matanya menjadi gelap, dan dia jatuh langsung ke tanah. Siapa yang melakukannya? Siapa yang memberi makan anjing dengan pil embun manis yang dia bahkan tidak bisa minta? Apakah kamu tahu itu? Benda ini, di masa lalu, hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Dikatakan bisa hidup dan mati, daging dan tulang, dan menyembuhkan semua penyakit. Belum lama ini, wanita tua dari klan perburuan di Wolsing membayar mahal hanya untuk sebutir pil nektar. Dan dia juga berjanji bahwa siapapun yang dapat menemukan benda ini, klan pemburu Wolsing berutang banyak padanya. Ini adalah ledakan kekayaan. Sekarang, seseorang benar-benar memberi makan pil nektar ke anjing. Master Corleone serak, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Apa? Pil mana? Apa yang juga diminta oleh wanita tua dari Wolsing Hun Clan? Membanjiri kekayaan. Kecuali Mandy Zimmer. Semua orang yang hadir tercengang. Samaria Harper tidak bisa mempercayainya sama sekali. Bagaimana mungkin? Martha Campbell kehilangan suaranya. Bagaimana mungkin seseorang dengan nama keluarga York memiliki hal seperti itu? Lilian Yates bahkan merasakan kegelapan di depan matanya. Tapi dia hanya mengepal tinjunya dengan erat. Kekayaan yang terkuras. Apa yang tidak mungkin? Master Corleone menggertakkan giginya saat ini. Nyonya tua dari Hun Clan sering memintaku untuk menyiapkan makanan obat untuknya. Saya sering mendengarnya berbicara tentang pil nektar, jadi saya memperhatikannya. Benda ini persis sama dengan bau dan rasa yang tercatat di zaman kuno buku nenek moyang kita. Apalagi yang bisa terjadi jika itu bukan pil nektar? Kamu tidak bisa membiarkan wanita tua itu tahu tentang ini.
Dia ingin tahu apa yang dia cari. Tapi dia diumpankan ke anjing itu. Ini adalah dendam dari surga. Menempatkan langit menjadi kaya. Kebencian surgawi. Lilian Yates tidak bisa menahannya lagi. Dia terkejut saat ini. Dan pingsan di saat berikutnya. Bu. Ada apa denganmu? Mandy Zimmer bergegas mendekat. Cepat dan panggil ambulans. Dilaporkan di lapangan bahwa kekacauan berubah menjadi sepanci bubur dalam sekejap. Samaria Harper, Martha Campbell, dan yang lainnya semuanya menjadi pucat. Terutama Samaria Harper. Dia terus mengatakan bahwa itu adalah makanan anjing hari ini. Begitu keluar, dia sudah mati. Ketika Bazen Pavilion berada dalam kekacauan, Harvey York telah tiba di sebuah klub pribadi di pinggiran Walsing. Setelah tiba, Harvey York langsung memasuki kotak raja, dan melihat Yvonne Xavier dan Reinhardt menunggu lama. Melihat Harvey York muncul, Yvonne Xavier tersenyum ringan, dan memanggil pelayan untuk menyajikan hidangan terlebih dahulu. Lalu melirik Harvey York dengan setengah senyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata, "Tuan York." Sang Buddha melompati tembok di paviliun Bazen. Bukankah itu enak? Bab 6176. Melihat wanita dengan penampilan cantik, sosok anggun, dan sedikit senyuman di sudut mulut. Harvey York menghela napas dan berkata, "Yvonne Xavier, jangan mengejekku. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di sana?" Harvey York tidak mengatakan omong kosong. Hanya melihat Yvonne Xavier secara langsung membiarkan pelayan menyajikan makanan. Itu menunjukkan bahwa dia harus jelas tentang apa yang terjadi di paviliun Bazen. Jika tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Yvonne Xavier berkata dengan ringan, "Saya hanya takut Tuan York. Anda tenggelam dalam kota praja yang lembut. Dan Anda telah melupakan hal besar yang akan kita lakukan di Walsing." Teriakan minta tolong Harvey York jatuh pada Reinhardt. Tanpa diduga, Reinhardt sedang memperhatikan hidung dan jantungnya saat ini. Dan dia melihat ponsel di tangannya dengan hati-hati. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menarik di ponsel itu. Mata Harvey York berkedut. Dan dia hanya bisa terlihat serius. Dia mengubah topik pembicaraan dengan belak-belakan dan berkata, "Yvonne Xavier, mari kita bicara tentang aliansi bisnis Country H. Entah kita tidak melakukan ini. Kita harus melakukannya dengan baik. Datang dan beritahu saya apa yang terjadi dengan aliansi bisnis Country H sekarang." Yvonne Xavier melirik Harvey York dan tidak berbicara langsung. Setelah hidangan pelayan selesai, dia membantu Harvey York dengan mengumpulkan sup sebelum dia berkata, dengan lembut, "Tuan York, sekarang aliansi bisnis Country H dalam ketenangan sebelum badai." Troy Quinlan, presiden saat ini dari Country H Business Alliance, akan mundur dalam 2 minggu. Dan dia tidak sengaja mengembangkan tim dalam aliansi bisnis Country H sebelumnya. Yang berarti dia tidak siap untuk terus mencampur tangan ke dalam aliansi bisnis negara H. Tapi putra dan cucunya tidak berpikir begitu. Saya mendengar bahwa putra telah aktif menghubungi bawahan lama. Troy Quinlan mencoba membantu untuk naik ke puncak melalui bantuan. Selain putra Troy Quinlan, Ismail Abbey, wakil presiden pertama, juga mengincar posisi presiden. Bagaimanapun, dalam beberapa tahun terakhir, selain arah umum yang dikuasai oleh Troy Quinlan, biara Ismail memiliki keputusan akhir dalam banyak detail dari aliansi bisnis negara H. Jadi dia memiliki peluang besar untuk naik. Terlepas dari keduanya, wakil presiden lainnya semuanya memiliki banyak latar belakang. Beberapa di antaranya berasal dari latar belakang 10 keluarga teratas. Dan beberapa dari mereka berasal dari latar belakang 5 klan kuno. Singkatnya, semua pihak saat ini bersiap untuk posisi presiden aliansi bisnis.
Negara H. Harvey York menggigit hidangan itu dan berkata dengan penuh minat. Jika saya benar-benar ingat, Dewan telah memilih saya sebagai presiden sekarang. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang berani keluar dan melompat. Kau tidak takut aku marah? Yvonne Xavier menghela nafas dan berkata, ada dua alasan. 1. Semua orang berpikir bahwa orang yang dipilih karena kecelakaan tidak akan benar-benar berani untuk bertahan. Dalam harapan mereka, Mer. York, Anda mungkin akan menghancurkan diri sendiri. Kedua, bahkan jika Anda benar-benar berani, Presiden York, yayasan kami di Walsing terlalu lemah. Orang-orang itu berpikir bahwa mereka memiliki 10.000 cara untuk membuat Anda setuju secara langsung. Singkatnya, orang-orang ini memandang rendah kita. Ledakan. Reinhardt yang tadinya sedang memasang kayu akhirnya menamparkan nepuk meja. Tuan York, orang-orang ini tidak bisa terbiasa dengan mereka. Begitu kamu memberi perintah, aku akan membawa saudara-saudaraku dan pergi menyerang rumah mereka. Rumah apa? Jangan lupa. Ini Walsing. Di kaki Kaisar. Harvey York melirik Reinhardt. Jika Anda melihatnya seperti ini, pertempuran untuk Presiden Aliansi Bisnis Negara H sangat menarik. Bab 6177. Menurutmu, kapan aman bagi kita untuk memasuki permainan? Yvonne Xavier membantu Harvey York dengan kaki ayam dan berkata sambil tersenyum. Harvey York berkata ringan sambil makan. Jangan khawatir. Bukankah itu Troy Quinlan yang belum meninggalkan jabatannya? Jika kita benar-benar memasuki permainan sekarang, kita, orang luar, dapat dengan mudah membangkitkan kebencian yang sama terhadap orang lain. Biarkan mereka bertarung. Bertarung sampai mati. Dan setelah darah pecah, kita bisa keluar dan membersihkan kekacauan. Karena kamu ingin bergerak, kamu harus melakukannya dengan bersih dan dengan biaya paling murah. Mendengar kata-kata Harvey York, Yvonne Xavier tersenyum. Tapi Reinhardt tidak menyerah dan berkata, Mer. York, kita tidak akan hanya tinggal di sana dan tidak melakukan apa-apa, kan? Dalam hal ini, saya mungkin juga terus tinggal di Southlight. Apa maksudmu dengan tidak melakukan apa-apa? Harvey York memelototinya. Apakah kantor pusat Sky Corporation telah dipindahkan? Apakah kita sudah mulai mencari investasi yang cocok di Walsing? Karena kamu ingin berakar di tempat ini, kamu harus menemukan jalan masuk, kan? Bakut. Kami memiliki keputusan akhir. Tapi ini Walsing. Semuanya sulit untuk memulai. Reinhardt mengangguk, berpikir sejenak dan berkata, saya mengerti maksud Anda, Mer. York. Mulai besok, semua bisnis Sky Corporation akan diluncurkan secara resmi. Selain merekrut sekelompok elit dari Bakut, saya juga akan menemukan beberapa pemimpin yang cakap melalui perusahaan pengayauan sesegera mungkin. Dan pertama-tama meletakkan rencana dasar kami di Walsing. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Dan berkata, jika ada sesuatu, silakan diskusikan dengan sekretaris Sia. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, aku akan datang. Melihat cerita Walsing, ponsel Yvonne Xavier tiba-tiba bergetar. Setelah melihatnya, dia berkata dengan lembut, Tuan York, ada berita terbaru tentang Mandy Zimmer kami. Apakah Anda tertarik untuk mengetahuinya? Melihat mata penuh arti wanita itu, Harvey York cemberut, meminum sup dan berkata, ada apa? Lilian Yates marah. Tidak semudah itu, kan? Meskipun dia tidak mati karena marah, dia pingsan. Dan sekarang di rumah sakit. Yvonne Xavier tersenyum kecil. Sepertinya dia kurang beruntung. Tuan York, pil nektar yang Anda berikan kepada Presiden Zimmer kebetulan jatuh ke tangannya. Dia pikir itu adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan kepada anjing.
Jadi dia langsung memberi makan anjing itu di paviliun Bazen. Seperti semua orang tahu, pil nektar ini adalah sesuatu yang wanita tua. Walsing Hun Clan tidak bisa meminta. Tuan Corleone dari paviliun Bazen mengenalinya ketika dia pergi untuk mengantarkan makanan. Dan itu memecahkan titik ini. Lilian Yates memuntahkan seteguk darah tua dan dikirim ke rumah sakit. Nada bicara Yvonne Xavier sedikit lebih menyenangkan. Mandy Zimmer membayar uang tutup mulut kepada semua orang yang hadir. Tapi dalam hal energi Walsing Hun Clan, diperkirakan dalam waktu dekat, mereka akan tahu apa yang diminta wanita tua itu selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Saya rasa Lilian Yates harus membayar mahal untuk ini. Itu bahkan akan mempengaruhi Mandy Zimmer. Pupil Harvey York sedikit menyusut. Dan kemudian ada senyum di wajahnya tetapi tidak tersenyum. Jika seseorang memberi makan seekor anjing pil nektar, ada apa dengan klan pemburu Walsing mereka? Apakah mereka pergi terlalu jauh? Yvonne Xavier menghela nafas dan berkata perlahan. Walsing Hun Clan adalah yang pertama dari 5 sekte. Banyak industri di Walsing memiliki hubungan tertentu dengan mereka. Misalnya, di paviliun Bazen, klan pemburu Walsing memiliki 30% saham. Di wilayah klan pemburu Walsing, memberi makan anjing dengan pil nektar, dari sudut pandang tertentu, juga dapat dipahami sebagai menggosok wajah klan pemburu Walsing di tanah. Bab 6178. Mata Harvey York dalam. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa hadiah kecil yang dia berikan kepada Mandy Zimmer sesuka hati, dapat menyebabkan bencana seperti itu. Jika demikian, bukankah seharusnya, tepat ketika Harvey York sedang berpikir, Yvonne Xavier tersenyum dan berkata, tentu saja, apa yang saya katakan hanyalah sebuah kemungkinan. Mungkin. Klan pemburu Walsing akan memperlakukan satu sama lain dengan sopan untuk petunjuk dari pelet mana itu. Ngomong-ngomong, mari kita lihat bagaimana perkembangannya. Tuan York, saya akan mencari cara untuk membantu Anda mengawasi kekasih lama ini dan memastikan tidak terjadi apa-apa padanya. Ketika berbicara tentang 3 kata kekasih lama, kata-kata Yvonne Xavier pasti membawa rasa ribuan kali. Mata Harvey York berkedut saat mendengar ini. Dikatakan bahwa 3 wanita dalam satu pertunjukan. Dan sekarang keduanya berada di Walsing. Sebelum sakit kepala Harvey York berakhir, Yvonne Xavier tiba-tiba berkata dengan tatapan samar, omong-omong, Presiden York, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Keluarga Walsing Xavier tahu bahwa saya kembali ke Walsing. Jadi pengurus rumah menelepon saya hari ini. Dikatakan bahwa lelaki tua itu mengatur kencan buta untukku. Jadi aku harus pergi dan melihat. Kelopak mata Harvey York melompat lagi. Pada saat ini, Reinhardt berharap dia tidak berada di atas meja, tetapi di bagian bawah meja. Ledakan. Tepat ketika Harvey York tidak tahu bagaimana merespons, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Saat berikutnya, sekelompok pria berjas hitam berjalan sembarangan. Di belakang sekelompok pria berjas adalah Axel Abbey, yang mengenakan kemeja putih dan kacamata kawat emas. Pada saat ini, tatapan main-main Axel Abbey jatuh pada Harvey York, dan matanya penuh dengan dingin dan sarkasme. Yo, bukankah ini Tuan Muda York kita? Ini benar-benar bukan tempat kita bertemu dalam hidup. Tuan Muda kotak raja ini menyukainya. Keluar dengan orang-orangmu. Pada saat ini, biara Axel masuk dengan kuda besar dan pisau emas, dan matanya menyapu ke sekeliling lapangan. Dia jelas ada di sini untuk menyusahkan Harvey York. Tetapi dia lebih suka membahas rangkaian kata-kata sastra ini terlebih dahulu. Namun, ketika matanya sedikit terhanyut, dan saat dia mendarat di Yvonne Xavier, mata Axel Abbey membeku, dan ekspresinya membeku. Terlepas dari penampilan, temperamen atau figur,
Yvonne Xavier termasuk dalam level yang dapat dibandingkan dengan Mandy Zimmer. Yang paling penting adalah kelahirannya. Ditambah dengan pengalaman hari-hari ini, membuatnya memiliki temperamen seperti ratu. Pada saat ini, Axel Abbey berharap dia akan diinjak oleh Yvonne Xavier dan kemudian memukul dirinya sendiri dengan cambuk kulit kecil. Segera, biara Axel sadar. Setelah menatap Yvonne Xavier dengan iri sejenak, dia langsung menyeka air liurnya. Dasar bajingan, apa pesona pria berhati lembut ini? Bagaimana bisa? Di mana wanita terbaik? Begitu dia memikirkan hal ini, Axel Abbey menahan pikirannya untuk membersihkan Harvey York. Dia memberi isyarat untuk menyingkir di Harvey York, lalu berjalan ke arah Yvonne Xavier sambil tersenyum, dan berkata dengan wajah malu-malu, "Kecantikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Axel Abbey, dan ayah saya adalah Ismail Abbey, wakil presiden pertama dari Country H Business Alliance. Orang sepertiku tidak sebanding dengan orang yang makan nasi lunak. Tidak peduli apa yang bisa dia berikan padamu. Apa yang bisa aku berikan padamu pasti lebih dari apa yang bisa dia berikan. Jadi, tetap abaikan sampah itu. Mari bersenang-senang." Saat berbicara, Axel Abbey juga mengangkat bahunya. Sebuah sikap yang sangat vulgar. Bab 6179. Yvonne Xavier tersenyum. Tetapi dia mengabaikan Axel Abbey, memandang Harvey York, dan berkata, "Dengarkan ini. Wanita yang disukai pria ini dirampok olehmu. Biar ku tebak, Mandy Zimmer, tuan muda Yorkku. Wanita di sampingmu benar-benar pembuat onar. Karena itu." Yvonne Xavier menutup mulutnya dan tersenyum lembut. Tapi tidak apa-apa, dia tidak tersenyum. Begitu dia tersenyum, lengkungan dangkal muncul di sudut mulutnya, memperlihatkan gigi cangkang yang jernih. Dapat dikatakan bahwa seorang pria tidak tahan ketika dia melihat ekspresi ini. Tidak, kamu adalah masalah sebenarnya. Pada saat ini, Axel Abbey memiliki ekspresi yang lebih gembira, dan dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Yvonne Xavier. "Jika aku jadi kamu, aku tidak akan melakukan apapun tanpa mengetahui identitas pihak lain." Harvey York meletakkan sumpitnya pada saat ini dan membuka mulutnya dengan santai. "Saya dapat menjamin bahwa tangan Anda tidak akan lagi menjadi milik Anda jika Anda mendekat 1 sentimeter. Berlutut dan bersujud. Akui kesalahanmu. Dan pergi dari sini bersama orang-orangmu. Ketika kamu keluar, beli pesanan untuk kotak raja. Untuk masalah hari ini. Itu semua. Bagaimanapun, pada hari pertama saya datang ke Walsing, saya tidak ingin membuat masalah." Mendengar kata-kata Harvey York, gerakan Axel Abbey membeku. Dia tidak berpikir Harvey York adalah orang besar pada awalnya. Tapi kata-kata dan gerak tubuh Harvey York pada saat itu membuatnya menebak. Dan dia tidak bisa menahan identitas Harvey York untuk sementara waktu. "Biarkan Master Abbey saya bersujud dan meminta maaf. Kamu masih membeli yang ini." Sebelum Axel Abbey bisa bereaksi, seorang pria berambut panjang yang mengikutinya menggoyangkan rambutnya, melangkah maju, dan mencibir. "Apa identitas keluarga saya? Master Abbey, status apa? Apakah kamu tahu konsekuensi dari mengatakan ini?" Saat berbicara, yang berambut panjang menendang Harvey York dan meja makan yang lain dengan ekspresi tegas di wajahnya. Jelas, dia adalah tipe orang yang terbiasa menjadi sombong dan tahu apa yang harus dilakukan untuk menekan kesombongan orang luar itu. Meja makan terbalik di tanah, dan cangkirnya berantakan dalam sekejap. Dan sepatu kulit Harvey York juga memiliki sedikit daun sayuran di atasnya, yang tampak sedikit menjijikkan. "Makanan ini awalnya dibayar olehmu. Jadi biarkan dapur mengirimimu makanan yang sama." Harvey York dengan santai memandangi jari-jari kakinya.
Tapi sepatu kulitku adalah satu-satunya hadiah yang dibelikan istriku saat aku menikah. Benda ini sangat berharga bagiku. Jika Anda mengotorinya, Anda akan membayar 10 juta untuk biaya pembersihan. Keluar dari sini setelah kehilangan uang. Mengerti? Harvey York menertawakan pria berambut panjang itu saat ini. Dan Axel Abbey juga bereaksi pada saat ini. Dia menyipitkan mata ke Harvey York, yang ekspresinya acuh tak acuh saat ini. Kata-katanya datar. Dan seluruh orangnya tampak biasa. Dan dia tiba-tiba mencibir, nama keluarganya adalah York. Kamu punya jenis. Tidak masalah apa yang terjadi padaku sebelumnya. Sekarang aku di sini untuk menyusahkanmu. Kamu tidak mengakuinya. Dan kamu lebih agresif dariku. Sudah kubilang. Aku belum pernah mendengar karaktermu di Walsing. Dan selama kamu dari luar kota, tidak peduli apa latar belakangmu. Di Walsing kita, aku bisa menginjakmu seperti anjing. Mengerti? Sambil berbicara, Axel Abbey mengeluarkan cerutu dan menyalakannya. Setelah mengisap rokok, dia tampak menghina. Sekarang dia tidak hanya ingin menginjak-injak Harvey York, yang tidak tahu seberapa tinggi langit, tetapi juga berpura-pura cukup di depan kecantikan cantik ini. Yvonne Xavier. Bab 6180. Ketika dia mendengar kata-kata Axel Abbey, para pria berjas hitam di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Biara guru benar. Tidak peduli siapa itu. Asalkan bukan dari Walsing. Datang ke Walsing. Mereka diganggu oleh anjing. Dan Phoenix yang sunyi tidak sebaik ayam. Karakter seperti Master Abbey dapat diprovokasi oleh orang luar secara acak. Dari belakang. Beberapa gadis cantik dengan riasan tebal dan riasan ringan baru saja datang untuk melihat pemandangan ini. Mereka semua segera meletakkan tangan mereka di dada mereka. Memandang Harvey York dan yang lainnya dengan jijik. Melihat banyak udik dari tempat lain. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat seseorang seperti Harvey York. Aku ingin mengingatkanmu di sini. Reinhardt di samping berbicara pada waktu yang tepat. Lebih baik melakukan seperti yang dikatakan bosku York. York tiba untuk pertama kalinya hari ini dan dalam suasana hati yang baik. Selama kamu patuh, dia tidak akan mempermalukanmu. Engah, mendengar kata-kata Reinhardt, gadis-gadis cantik itu jatuh ke depan dan ke belakang dengan tawa. York, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang presiden ketika kamu datang ke sini dengan santai akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah gelar eksklusif presiden? Hanya dia yang mengembalikan Presiden York. Kurasa itu direktur administrator. Berpura-pura di depan biara tuan muda kita. Ini adalah kuda yang tidak tahu wajahnya. Axel Abbey juga memiliki ekspresi lucu di wajahnya saat ini. Dia memandang Harvey York, lalu ke Reinhardt, lalu mencibir, dan berkata, apakah kamu masih bernyanyi dan berdamai? Apakah kamu tidak membuatku malu? Bagaimana caranya? Aku ingin melihat hari ini. Bagaimana kamu akan mempermalukanku? Mendengar kata-kata Axel Abbey, sekelompok orang yang hadir semakin tertawa. Dan yang berambut panjang bahkan menepuk meja. Harvey York meliriknya dan berkata ringan. Terlalu berisik. Tamparan. Tanpa instruksi Harvey York, Reinhardt langsung berdiri dan menamparkan wajah berbulu itu dengan backhand. Apakah Anda mendengarnya? York menyuruh Anda untuk tidak membandingkan. Longhair tertangkap basah. Dan pada saat ini, dia terhuyung mundur oleh tamparan. Dan salah satu gigi di mulutnya hilang. Dia memuntahkan seteguk darah dengan wow. Dan pada saat itu tampak luar biasa. Bajingan. Aku belum melakukannya. Beraninya kamu melakukannya. Apakah kamu sudah makan hati beruang dan empedu macan tutul? Harvey York bersandar di kursi. Jari telunjuk kirinya menopang pelipisnya. Matanya tertuju pada kekacauan. Dan dia berkata dengan ringan.
Kamu menyebutnya tidak ada tindakan. Sialan Anda. Pria berambut panjang itu sangat marah. Dan pada saat ini, dia langsung mengeluarkan tongkat baseball dan menunjuk ke Harvey York. Saya akan membunuhmu. Sambil berbicara, pria berambut panjang itu bergegas sendiri. Harvey York tidak perlu melakukan apapun. Reinhardt mencibir pada saat ini, mengambil meja kopi di sampingnya dan membuangnya. Ledakan. Gerakannya lebih dulu, menghancurkan rambut panjangnya ke tanah. Detik berikutnya, Reinhardt berdiri dan menginjak punggung berbulu itu. Saya tidak menghormati keluarga saya, Tuan York. Biarkan kamu tidak menghormati bos keluargaku York. Pria berambut panjang itu hanya menginjak kepalanya dan mengetuk tanah, memakan seteguk sisa makanan. Dan dia meraung dengan wajah yang mengerikan. Membunuhmu. Aku harus membunuhmu. Sebelum dia selesai berbicara, mata Reinhardt menjadi dingin dan kaki kirinya keras. Retakan. Dengan suara nyaring, tulang tangan kiri yang berambut panjang itu patah. Dan dia berguling-guling di tanah dengan kesakitan, yang secara langsung menyebabkan seluruh penonton terdiam beberapa saat. Axel Abbey dan yang lainnya sedikit tercengang. Bagaimana situasinya? Banyak dari mereka datang untuk meminta masalah, tetapi mereka tidak memanfaatkannya. Dan orang-orang mereka sendiri dibuang terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.